agak sombong ya Kak Cantik. Wow. Untuk BBH itu aku dapat 1,5 per bulan. Kampus mengajar sendiri untuk BBH-nya itu setiap bulan 1.220 konversi SKS. Kampus mengajar sendiri sama 20 SKS. One day with business administration life. Halo Sobat Curmanita, bertemu lagi pada podcast Curmanita tahun 2024. Pada tahun ini kita mengangkat tema One Day with Business Administration's Life, yang dimana kita mengundang dua narasumber kita yang merupakan awardee dari program MBKM, yaitu Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan Kampus Mengajar nih teman-teman. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai sharing dari pengalaman dari teman-teman kita yang hadir pada episode kali ini. Langsung saja kita sambut Kak Cantika Almadinah yang akan membahas mengenai program Kampus Mengajar, dan Kak Angelina Mahesa Putri yang akan membahas mengenai program pertukaran mahasiswa merdeka. Selamat datang Kak Angel dan Kak Cantika. Terima kasih ya sudah datang pada episode kali ini. Bagaimana nih kabar Kak Angel, Kak Cantika? Pertama-tama aku terima kasih karena udah ngundang aku ya hari ini. Terus kalau kabar aku baik, luar biasa, dan sangat excited untuk membagikan pengalaman kepada teman-teman sekalian. Ya, dan juga aku mau ngucapin makasih buat teman-teman semua juga ngasih aku kesempatan untuk sharing di sini, dan kabarnya kebetulan lagi sedikit tidak baik-baik saja ya teman-teman. Waduh, kenapa nih Kak? Ini Kak. Lebih tepatnya lagi sibuk sama kegiatan kampus ya teman-teman, kan udah semester tua, maklum nih, udah semester 6 juga, banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan ya udah mulai mikir judul buat sempro dan skripsi. Waduh. Untuk informasi saja, Kak Cantika sekarang mahasiswa aktif semester 6, sedangkan Kak Angel mahasiswa aktif semester 4. Ya, betul ya? Betul sekali. Betul. Oke, langsung saja nih, karena teman-teman mahasiswa juga penasaran mengenai program pertukaran mahasiswa, kemudian kampus mengajar. Boleh nggak sih sharing sedikit pengalamannya terlebih dahulu ketika menjadi awardee dan selama 1 semester mengikuti program tersebut? Boleh Kak Angel sharing duluan? Oke, kalau gitu aku ya. Iya. Duluan. Nah, kalau pengalaman aku yang paling berkesan ya menurutku itu yang pertama kali aku ke Aceh, karena kebetulan aku PMM-nya itu keterimanya di Aceh ya, di Universitas Muhammadiyah Aceh. Nah, di sana itu aku sedikit culture shock nih ya, karena Andi dan teman-teman. Karena apa? Yang pertama, Aceh itu mayoritasnya kan teman-teman umat muslim ya. Nah, sedangkan aku Kristen Protestan. Jadi gimana aku itu mendapat tantangan, aku tuh harus bisa menghargai teman-teman yang lain. Terus mungkin dari cara berpakaian aku yang kebetulan aku orangnya mudah gerahan ya gitu kan. Nah, di sana itu kan kita juga harus saling menghargai. Aku nggak pernah sih dipaksa, oh kamu harus pakai kerudung Angel karena di Aceh, tidak. Tapi ya minimal pakai celana panjang ataupun baju lengan panjang gitu. Terus ada lagi tentang kuliner nih gitu kan, karena Aceh itu notabene memang banyak makanan-makanan pedas dan banyak rempahnya gitu kan. Jadi di situ juga salah satu tantangan bagi aku. Terus untuk PMM itu sangat luar biasa sih menurutku, pengalaman yang nggak pernah aku dapatin dimanapun. Karena kita sebagai ordi dari pertukaran mahasiswa itu, kita tuh bisa kuliah di kampus lain selama 1 semester. Karena aku udah nyaman nih di Untak gitu kan, dengan budaya Untak dan lain sebagainya. Tapi di semester selanjutnya aku harus beradaptasi lagi dengan hal-hal baru yang selama 20 tahun itu aku nggak pernah ketemu gitu. Dan juga kalau dari segi teman-teman seluruh angkatanku di Universitas Muhammadiyah Aceh itu, kita tuh dari seluruh Indonesia ya. Jadi ada karakter yang berbeda-beda, ada yang dari Sunda lembut gitu kan, terus dari Sulawesi yang temen-temen Bugis itu kan mereka penuh semangat gitu kan kalau ngobrol gitu. Nah itu buat aku sangat-sangat luar biasa dan aku belum pernah ketemu gitu sih. Baik, berarti nih teman-teman mengikuti program mahasiswa merdeka berarti kita juga akan siap menghadapi berbagai budaya juga yang akan kita temuin ketika kita lolos di satu universitas. Betul. Begitu ya Kak? Iya, betul sekali. Oh, baik. Nah, kalau untuk Kak Cantika pengalamannya boleh di-sharing? Oke, boleh sih. Kalau dari aku sendiri mungkin nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena kan aku
dapat kedapatan penempatan sekolah itu di Surabaya juga gitu. Jadi aku kemarin itu kedapatan di SMKS Dharma Bakti Surabaya di Jalan Menanggal, dan itu mungkin kalau untuk pengalaman ini sih serunya itu ketemu sama anak-anak SMK gitu kan, dan dimana gap umur kita itu nggak jauh gitu, nggak terlalu jauh, dan kita tuh bisa enak kayak ngomongnya itu enak, sharing-sharingnya gitu kan. Kalau misal sama kayak anak SD atau SMP itu kan agak canggung atau gimana gitu ya. Nah tapi kalau sama anak SMK itu kita tuh bisa sharing-sharing itu enak gitu loh, karena kan ya menurut aku nganggap mereka tuh sebagai teman gitu. Jadi aku di sana memposisikan kalau aku tuh teman mereka, bukan sebagai guru, tapi ya tetap kita punya tanggung jawab untuk membantu guru dalam mengajar. Itu aja sih. Baik, kalau untuk kampus mengajar juga berarti kita harus mempersiapkan nih, kemungkinannya kita diterima di SD atau SMP atau SMA, SMK. bahkan SMK begitu ya. Nah, bagi teman-teman boleh mempersiapkan apapun yang menjadi keputusannya nanti, karena ini kan berdasarkan seleksi yang belum kita pilih ya Kak ya. Iya betul. Ya baik, berarti belum kita pilih sekolah mana yang akan kita tempatkan nantinya gitu. Oke, tanpa berlama lagi nih Kak, ada mahasiswa administrasi bisnis yang menitipkan pertanyaan pada podcast kali ini. Kebetulan membahas mengenai program MBKM. Untuk Kak Cantika nih, apakah ada kuota untuk setiap perguruan tinggi dalam mengikuti program kampus mengajar? Kalau untuk kuota sendiri itu sebenarnya nggak ada ya teman-teman, karena itu kita benar-benar pure seleksi dari Kemendikbud atau MBKM-nya sendiri. Jadi siapapun bahkan berapapun buat teman-teman yang mau daftar itu tinggal daftar aja gitu, dan disiapkan untuk berkas-berkasnya. Nah untuk keterima atau enggaknya nanti dari pihak sananya yang menyeleksi, jadi kita itu tinggal siapin aja gitu. Jadi nggak ada kuota sih kalau siap perguruan tinggi menurut aku. Terserah mau siapapun berapapun yang ikut. Berarti tidak ada batasan nih teman-teman untuk mengikuti program kampus mengajar ini. Berarti teman-teman boleh mengajak sebanyak-banyak mungkin teman-teman dekatnya untuk boleh mengikuti program kampus mengajar ini. Betul ya Kak ya? Betul. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih, bagaimana sih cara Kak Angel saat PMM beradaptasi dengan budaya yang berbeda selain culture shock tadi dan juga mengenai makanan? Karena kan ketika kita pertama kali datang, itu pasti ada aja yang menjadi, waduh, gimana nih cara aku menghadapinya? Gitu Kak, silakan. Aku menghadapinya itu aku tarik 3 kesimpulan aja ya, karena kalau diceritain semuanya tuh banyak banget. Oh iya, kan. baik. Terus yang pertama itu kita tuh nggak boleh memaksakan kebiasaan kita. Di Aceh itu setiap maghrib itu kan semua aktivitas itu stop. Terus juga ada kebiasaan mereka itu dimatikan lampunya di setiap teras, terus warung dan lain sebagainya itu ditutup Kak. Nah, jadi di situ kan kita, kalau misalkan nih kita sebagai orang yang biasa tidak terbiasa dengan hal itu, pasti kayak apaan sih gitu kan. Iya, betul. Tapi di sana aku itu belajar bahwa aku tuh nggak boleh memaksakan sama kebiasaan aku, jadi aku harus mengikuti, dan itu menurutku juga sangat-sangat baik karena kita juga bisa saling toleransi. Terus teman-teman yang lain mungkin bisa lebih khusyuk gitu kan. Terus yang kedua, kalau di budaya kampus itu aku lebih menekankan untuk berinteraksi, karena kita sebagai pendatang baru nih kan, pendatang baru kalau kita nunggu orang untuk nyapa itu kan kayak lebih ke jual mahal gitu. Tapi menurutku lebih baik kita menyapa duluan. Misalkan kita kan masuk nih gitu kan, terus halo, kenalan dulu gitu kan, terus kasih tahu aku PMM di sini teman-teman, boleh minta bantuan, mungkin teman-teman bisa, kalau aku kesulitan belajar mungkin teman-teman bisa bantu. Terus misalkan aku pengen jalan-jalan, mungkin teman-teman bisa nunjukin di mana sih tempat-tempat yang bagus gitu kan. Terus ada destinasi wisata yang bagus. Yang ketiga itu kita terus belajar, karena setiap budaya itu kan berbeda-beda ya, dan menurutku belajar budaya yang Indonesia itu kan sangat beragam, itu tuh sangat asik sekali, karena dari budaya itu tuh banyak pesan moral yang bisa kita ambil. Mungkin bisa saling menghargai, terus bisa toleransi, terus juga mungkin ada ketertarikan di budaya masing-masing. Kayak nih kalau dari teman-teman timur itu kan budayanya
mereka tuh menyapanya tidak seperti kita gitu kan. Iya. Nah itu kita tuh harus terus belajar gitu sih kalau dari aku Kak Fernanda. Berarti kuncinya adalah mengenai interaksi, Iya betul. toleransi Dan komunikasi serta mau belajar ya untuk mempelajari budaya-budaya baru. Nah, itu boleh menjadi catatan buat teman-teman yang ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Gitu ya Kak Angel? Oke. Kemudian ada juga yang bertanya nih untuk Kak Angel dan Kak Cantika mengenai program MBKM ini kita dapat konversi berapa SKS sih? Boleh Kak Angel sharing terlebih dahulu untuk yang PMM? Kalau untuk yang PMM ya, Fernandi dan teman-teman, PMM itu sebenarnya dapat 20 konversi SKS kan. Cuman karena di Untak dan di tempat aku PMM itu di Universitas Muhammadiyah Aceh itu kan ada matkul yang di Aceh itu 3 SKS, sedangkan di Untak itu ada 2 SKS. Jadi konversinya total pas aku ikut PMM itu ada 16 SKS konversi gitu. Karena kan kita nggak bisa tuh memasukkan 3 SKS di Aceh, tapi kita harus memasukkan 3 SKS juga di Untak, nggak bisa gitu. Jadi yang bisa dikonversikan itu sesuai SKS yang ada di Untak gitu. Oh, baik. Karena memang sebenarnya adalah 20 SKS, tetapi kebijakan setiap kampus itu tentunya berbeda untuk masalah konversi SKS nih ya Kak Angel ya. Berarti sehingga Kak Angel juga mendapatkan SKS-nya hanya 16 di sini, begitu. Nggak kecewa Kak? Tidak, karena menurutku pengalaman itu tuh nggak bisa terbayarkan dengan apapun gitu. Karena meskipun 16 SKS. Iya, karena kan kita juga bisa mengusahakan di semester depannya lagi. Cuman mungkin kalau kita salah strategi nih, kita bisa nambah 1 semester lagi gitu. Oh, baik, iya. Oke, kalau untuk Kak Cantika? Kalau untuk kampus mengajar sendiri sama 20 SKS, dan kebetulan kalau di kampus mengajar ini kalian untuk teman-teman ini bisa dikonversi ke KKN teman-temannya. Jadi nggak hanya di mata kuliah yang biasanya yang sedang ditempuh aja, tapi di KKN tuh bisa langsung dikonversi gitu. Karena kan kita juga ibaratnya kita sedang pengabdian gitu kan, dan itu dari Untak sendiri memperbolehkan untuk dikonversi ke KKN gitu. Baik, dan ada nih pertanyaan dari mahasiswa mengenai insentif yang didapatkan dari masing-masing program. Apakah sama atau justru berbeda nominalnya? Kalau insentif pastinya beda ya guys ya. Kalau di kampus mengajar itu untuk BBH ya, kita sebutnya tuh BBH gitu kan. Jadi BBH itu bantuan biaya hidup yang diberikan dari kampus dari MBKM-nya untuk kita yang sedang mengikuti program MBKM. Jadi kalau di kampus mengajar sendiri untuk BBH-nya itu setiap bulan itu 1.200.000 kalau angkatanku ya, di angkatan 6. Nah, itu dibayarnya 2 termin. Jadi 2 kali dibayar, enggak 1 bulan kayak orang bayaran kerja gitu enggak, tapi dibagi dalam 2 termin gitu. Jadi untuk dibayarkannya kemarin itu 2 bulan setelah kita mengajar ya. Kita mengajar itu dibayar sekitar 2,4 ya. Kalau 1.200.000 itu ya 2,4 termin. Ya, 2 termin. Nah, nanti termin keduanya juga dibayar 2,4 kayak gitu. Oh, baik, menarik ya Kak. Dapat insentif, dapat konversi. Jadi apalagi nih yang perlu menjadi pertimbangan teman-teman untuk mengikuti kampus mengajar? Terus kalau Kak Angel? Kalau aku agak sombong ya Kak Cantik. Wow, sombong guys. BBH aku dapat itu sorry ya, agak banyak gitu. Karena yang pertama BBH itu aku dapat 1,5 per bulan. Jadi kan total kita itu ada 5 bulan kan. Kita juga bayarannya per 2 termin. Terus termin yang pertama itu ada 3 juta Kak Chan. Sorry ya. Nggak beda jauh sih ya. Yang penting kita dapat gitu kan guys. Apa? Termin pertama itu kan 3 bulan. Itu dapat 1 bulan setelah sampai di Aceh. Nah, itu berarti 4,5. Betul. Ya, terus sisanya 2 bulan itu di akhir. Oh. Nah, terus tambah lagi nih ada biaya asuransi. Jadi kita yang belum punya BPJS atau asuransi kesehatan apapun itu dibiayain sama Kemendikbud dari pihak MBKM-nya. Terus yang kedua nih, kan kita terbang ke seluruh Indonesia kan. Nah, itu tiket PP pulang pergi itu dibayarkan gitu. Wow. Wah, menarik ya. Berarti PMM maupun KM dan kayaknya di MBKM, program MBKM yang lainnya juga pasti mendapatkan yang namanya bantuan biaya hidup tadi ya. Ya. Nah, teman-teman, bukan hanya pada KM dan PMM aja nih teman-teman yang mendapatkan insentif. Jadi, ayo teman-teman segera daftarkan diri teman-teman ketika
batch dari masing-masing program sudah dibuka nih teman-teman. Nah, untuk Kak Angel dan Kak Cantika, pertanyaan terakhir nih dari kita. Apakah ada pesan untuk mahasiswa administrasi bisnis setelah sharing-sharing hari ini? Boleh dimulai Kak Cantika dulu? Oke, untuk pesannya teman-teman, mungkin untuk teman-teman semua bisa dicoba untuk keluar dari zona nyaman. Jadi nggak hanya kalian kuliah terus pulang gitu di Untak gitu kan pasti bosen gitu ya. Nah kita kan harus cari zona yang lain gitu biar kita tuh nggak bosen gitu. Jadi coba aja ikut MBKM gitu. Nggak hanya kampus mengajar atau PMM, banyak kan MBKM tuh kayak MSIB gitu. Terus juga ada Wirausaha Merdeka itu kalian coba-coba aja dan itu pasti nanti banyak banget manfaatnya gitu. Kalau pengen menjelajahi sebagai mahasiswa yang aktif gitu kan biar kelihatan aktif gitulah. Hitung-hitung juga kalau kalian ikut KM atau PMM kan ngumpulin PDH gitu kan. Nah, itu kan bisa buat kenang-kenangan ya guys ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, coba aja ikut, nggak usah takut gagal atau gimana. Nanti masalah keterima atau enggaknya kan itu urusan sana yang nyeleksi. Yang penting teman-teman ikutin aja alurnya sama disiapkan untuk berkas-berkas yang diperlukan. Baik. Kalau untuk Kak Angel? Kalau dari aku, kalau menurutku ya teman-teman, kita tuh harus berkelana selagi kita muda. Tuh sering ada quotes gitu kan, muda berkelana, tua bercerita. Nah, kita pasti banyak tuh nanti cerita ke anak-anak dulu. Kita dulu papa mama nih banyak ikut ini bla 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 gitu kan. Karena untuk MBKM sendiri itu cuma ada kesempatan untuk kita yang berkuliah. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalkan kita nggak ngambil kesempatan itu. Toh juga kita juga dapat banyak benefit gitu kan. Kalau misalkan sering mikirin cuan ya kita juga pasti dapat cuan, pasti juga dapat ilmu. Terutama untuk PMM ya. Karena kan kita tidak terlalu punya banyak kesempatan untuk explore seluruh budaya di Indonesia. Jadi lewat PMM ini kita juga bisa explore budaya, terus juga sejarah-sejarah itu banyak. Karena kalau di PMM itu ada namanya modul Nusantara. Di situ kita bisa belajar banyak tentang budaya di mana tempat kita PMM itu sendiri. Baik. Nah, sangat berkesan sekali ketika kita satu semester memutuskan nih untuk mengikuti program MBKM, entah itu dari PMM ataupun KM nih teman-teman. Nah, teman-teman sudah diberikan sharingnya, kemudian diberikan pesannya pula dari narasumber kita. Jadi teman-teman tidak ragu lagi kan untuk mengikuti program MBKM tahun ini maupun akan mendatang, selama kita masih berstatus sebagai mahasiswa aktif tentunya. Baik teman-teman, untuk episode kali ini diskusi kita akan kita akhiri. Jika teman-teman menyukai episode kali ini, boleh teman-teman membagikannya, share ke teman-teman yang lain agar mendapatkan informasi mengenai program MBKM ini. Jika teman-teman tertarik untuk mengikuti konten-konten kita, boleh mengikuti konten kita di Instagram Himanita, yaitu @himanita.untaksby. Kemudian kita juga ada TikTok nih teman-teman, yaitu @himanita_untaksby. Nah teman-teman, terima kasih, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih telah mengikuti rangkaian episode pada hari ini. Tetap semangat dan teruslah berinovasi. Sampai jumpa teman-teman. Bye.